Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kembali lagi bersama saya Bentar Samudra Nusantara NPM 201000335 kelas G. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang rangkuman buku hukum perkawinan Islam di Indonesia karya Umar Haris Sanjaya. Baik, pada penjelasan pertama saya akan menjelaskan sejarah singkat hukum perkawinan di Indonesia. Jadi, hukum perkawinan di Indonesia sendiri pada awalnya terjadi pluralisme atau peraturan tentang perkawinan. Satu hal ini bahkan terjadi setelah Indonesia merdeka. Terdapat 5 kategori perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai masalah perkawinan bagi warga di Indonesia. Kategori itu didasari 3 golongan penduduk seperti golongan Eropa, golongan Timur Asing, golongan yang kemudian dibagi menjadi yang pertama hukum perkawinan bagi golongan Eropa dan Timur Asing, yang kedua hukum perkawinan bagi golongan pribumi, yang ketiga hukum perkawinan bagi golongan pribumi yang memeluk agama Kristen, yang keempat hukum perkawinan bagi golongan bukan pemeluk agama Islam maupun Kristen, yang terakhir hukum perkawinan bagi golongan yang melakukan perwakilan campuran. Nah, pada slide berikutnya pengertian perkawinan secara umum. Perkawinan yaitu didefinisikan dengan akad yang kuat antara laki-laki dan perempuan demi mewujudkan ketentraman dan kebahagiaan hidup keluarga dengan diliputi penuh rasa kasih sayang dengan cara yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Adapun rumusan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan tentang pengertian perkawinan, pasal 1 adalah perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Oke teman-teman, selanjutnya setelah kita menjelaskan tentang beberapa pengertian menurut umum, menurut hukum, selanjutnya ada tujuan perkawinan. Yang pertama, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga sakinah dan keturunan. Yang kedua, untuk menjaga diri dari perbuatan maksiat. Yang ketiga, menciptakan rasa kasih sayang. Yang keempat, untuk melaksanakan ibadah. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang belum tahu alasan melakukan perkawinan, ini adalah contoh berikut. Yang pertama, 1. Mendapatkan keturunan. 2. Mendapatkan kasih sayang. 3. Melestarikan kehidupan. 4. Melancarkan rezeki, juga menjauhkan diri dari segala dosa. Baik, pada slide berikutnya di sini saya akan menjelaskan tentang hukum dan sumber perkawinan. Jadi, yang pertama ada mubah. Mubah itu apa sih? Jadi, mubah ini adalah praktik bagi orang yang tidak mempunyai keinginan menikah, ini diperbolehkan. Yang kedua, sunnah. Sudah pada tahu kan sunnah? Sunnah artinya adalah apabila melakukan perkawinan maka itu lebih baik karena ia memang telah pantas dan memasuki masa perkawinan. Yang ketiga ada wajib. Wajib maksudnya hukum perkawinan bagi umat Islam adalah wajib bagi yang sudah mampu secara lahir dan batin. Nah guys, sekarang ada sumber hukum perkawinan menurut Islam. Yang pertama ada Al-Quran. Sumber hukum Islam yang berasal dari ayat suci Al-Quran itu ada pada ayat 43 dalam 13 surat. Yang kedua ada sunnah Rasul. Perbuatan, penjelasan, dan diamnya Rasul baik ketika melihat suara perbuatan dan tidak memberikan sikap. Yang terakhir ada ijtihad, ijma, dan qiyas. Ketiga metode tersebut disebut sebagai sumber fikih. Nah, sekarang ada beberapa akibat putusnya perkawinan. Yang pertama, sebab putusnya perkawinan yang pertama talak, li'an, fasak, dan sikak. Yang kedua ada rujuk dan masa idah. Yang pertama, anak bagian dari tujuan perkawinan membentuk keluarga. Perceraian menyebabkan putusan hubungan antara keluarga. Nah, selanjutnya ada contoh masalah dalam perkawinan. Yang pertama, nikah siri. Yang kedua, perkawinan beda agama. Ini maksudnya tuh mungkin beda kepercayaan dan juga tidak direstui orang tua. Yang ketiga, poligami. Yang keempat, perekonomian keluarga. Baik semuanya, cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang hukum perkawinan di Indonesia. Mohon maaf bila ada kata-kata atau perbuatan yang tidak menyenangkan. Semoga apa yang tadi saya jelaskan itu bermanfaat bagi kita semua.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di lain waktu.